Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman dan masih menceritakan mengenai kucing-kucing yang ada di rumah. Nah, gimana? Mungkin satu kesedihan yang luar biasa apabila kita ditinggalkan oleh Anabul, apalagi kucing kesayangan yang tiba-tiba saja terkena sakitkah atau terkena kecelakaan atau juga dicuri orang dan masih banyak lagi. Mungkin untuk move on itu membutuhkan waktu yang tidak singkat gitu ya. Tapi bagaimanapun juga memang segala sesuatu yang sudah ditakdirkan, ya mau gimana lagi, kita harus menerima dengan lapang dada. Termasuk juga gue dapat kabar bahwa salah satu Anabul kesayangan di Tanjung Pinang yang bernama Ujang. Ujang itu lucu banget. Ceritanya si Ujang ini pokoknya panjang, story-nya luar biasa gitu ya. Waktu itu nih gue lagi cerita sedikit mengenai Ujang yang kemarin-kemarin sudah meninggal karena virus ya, virus yang luar biasa. Akhirnya kucing-kucing adopternya semuanya pada mati karena virus tersebut. Nah, awalnya Ujang ini, nah langsung cerita mengenai Ujang ya. Ujang ini datang di saat hujan-hujan sewaktu gue lagi siaran di radio di Tanjung Pinang. Nggak tahu tiba-tiba saja ada kucing yang tersesat. Waktu itu dia baru 3 bulan tersesat dan langsung main ke dalam kantor gitu ya. Nah, di sanalah akhirnya perkenalan saya dengan Ujang, juga dengan Bahana yang waktu itu memang yang menemukan pertama kali Ujang itu datang ke kantor. Bahana ini adalah salah satu cat lover, staff di radio tempat gue kerja yang memang memelihara beberapa kucing domestik gitu. Nah, akhirnya Ujang ini basah kuyup gitu ya. Gue ingat banget gue lagi siaran, dia ada di depan pintu studio gitu ya, lagi basah-basah kuyup. Nggak tahu datangnya dari mana gitu ya, dibawa sama Hana di bawah. Dan akhirnya Ujang ini menjadi bagian dari kehidupan kita semua di studio. Dia lucu banget, mungkin campuran ada domestiknya, mungkin ada Persianya dikit barangkali ya. Dan yang spesial, Ujang ini tidak ada ekor. Ekornya nggak ada sama sekali, di buntutnya itu cuma ada bulu-bulu saja. Itulah yang membuat Ujang ini menjadi spesial gitu ya. Dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan saya dan juga kehidupan Mbak Hana di kantor gitu ya. Dan memang gue lah yang memelihara beberapa saat si Ujang ini dibawa ke rumah, dan akhirnya terciptalah bonding antara gue dan Ujang. Dia tuh paling manja banget, walaupun dia sering bertengkar sama Timo karena Timo gak rela gitu ya, tuannya yang pertama diambil. Dia sering banget dibully sama Timo, tapi Ujang itu memang anaknya bandel, keras kepala, gak peduli gue dibully, yang penting gue tetap harus mendapatkan hati dari tuan gue yang baru gitu ya. Dan ini sedikit cerita lucunya lagi, ada beberapa kucing gue yang ternyata menemani gue siaran. Nah, bayangin aja, mungkin nggak ada radio yang ada di Indonesia di mana studionya diperbolehkan membawa kucing, dan itu cuman rulesnya, aturannya cuman gue yang buat, karena waktu itu ya alhamdulillah gue menjadi station manager di sana gitu ya. Jadi ketika gue siaran pagi, gue tuh bawa ganti-gantian. Terkadang gue bawa Timo, gue masuk dalam tas gitu ya. Kemudian pagi-pagi gue diamin aja di studio dan dia nggak ngeong-ngeong. Kucingnya bagusnya nice semua. Kemudian gue bawa Luna Menul waktu usianya baru 4 bulan dan lucu banget. Dan akhirnya juga gue bawa Ujang tidur santai di studio, dan itu cuman gue yang bisa melakukan. Mungkin Pak bosnya dulu mungkin tahu, tapi ya dari yang nggak enak juga barangkali untuk melarang ya. Karena bagaimanapun juga yang penting kan fulus masuk setiap bulan. Nah, dari sanalah perkenalan gue dengan Ujang, dan memang kabar terakhir mengabarkan bahwa Ujang ini meninggal karena virus, dan gue sedih banget. Dan ya mau gimana lagi, semuanya udah takdir ya. Dan sekarang gue akan cerita mengenai satu lagi kucing kesayangan gue yang gue tuh bercita-cita banget, pengen banget membawa dia ini dari Batam ke Bengkulu. Nggak tahu deh adopternya mau nggak ya melepas kucing yang satu ini. Ini sebenarnya bukan kucing gue, dia kucing dari almarhum teman gue namanya Diki, teman gue yang memberikan kamarnya untuk gue kontrak, untuk gue sewa gitu ya. Dia ini kan kebiasaannya Diki ini kan nyewa rumah nih, 2 kamar gitu, 1 kamar buat dia, 1 kamar lagi biasanya kosong, dia kasih tempat untuk kucing-kucingnya. Tapi karena ada gue, akhirnya gue yang tinggal di sana. Konsekuensinya kayak gitu, ketika dia pergi bekerja ke Malaysia beberapa minggu, gue yang ngerawat kucing-kucingnya, dan dia merasa terbantukan dan berterima kasih banget ke gue karena gue menjaga kucing-kucingnya. Nah, itu dia. Nah, suatu ketika
ketika saya pindah ke tempat Diki ini mengadopsi seekor kucing Scottish Fold. Lucu banget, namanya Alex. Nah, Alex ini ada kucing Scottish Fold dari Uluwatu Cattery, Mbak Rere ya. Nah, Mbak Rere ini akhirnya negolah mereka dan udah datang ke tempat Mbak Rere. Akhirnya diadopsi lah yang namanya si Alex ini. Nah, Alex ini memang lucu banget gitu ya, karena memang dari kecil si Dikinya kan suka pergi kerja ke Malaysia lama tuh baliknya. Akhirnya terciptalah hubungan erat antara gue dan Alex gitu. Dan Alex ini termasuk ini juga nih, dibully juga sama Timo, karena Timo merasa bahwa ya gue itu tuan pertamanya, nggak boleh diambil, nggak boleh dibagi gitu ya. Namun si Alex sepertinya cuek aja, dia termasuk kucing yang benar-benar lucu, bandel, tapi dia itu deket sama semua orang, manja banget, dan akhirnya dialah yang selalu menemani kalau malam tidur, sementara Timonya di kandang atau di luar. Sebentar Alexnya saya usahakan untuk bersama-sama, dan Alex inilah yang setiap hari nggak mau tidur kalau tidak ngusel-ngusel dulu, mijet-mijet dulu, dan itu adalah kebiasaannya setiap hari. Dan bau bulunya itu ternyata harum banget gitu, nggak bau nggak bau bulu kucing sama sekali gitu. Dan itulah kelebihan Alex. Tapi memang dia dari kecil umur 3 bulan dia itu punya kesehatan mata yang kurang memadai. Matanya itu selalu berair gitu ya, dan selalu merah gitu, dan itu memang harus rajin-rajin dibersihkan setiap hari. Sudah banyak dokter hewan, obat-obat sudah dikasihkan, namun ini adalah penyakit yang selalu dibawa oleh Alex. Walaupun terkadang sembuh, terkadang kumat lagi, namun ini tidak mengurangi Alex energiknya, dan ini tidak berpengaruh ya pada kesehatan dia, cuma masalah matanya saja. Nah, inilah yang terjadi dengan Alex gitu ya. Ketika kami pindah rumah pun gitu, Alex ini selalu menemani, dan dia ini lucunya saking udah deketnya sama saya, ketika saya pergi kerja di pagi hari, dia selalu nunggu di depan pintu sampai gua pulang, apakah pulangnya siang, sore, atau malam. Dan dia hampir setiap hari menunggu seperti itu, dan itu luar biasa banget ya. Padahal tidak pernah diajarin, tapi dia merasa bahwa dia harus menunggu tuannya, baru dia bisa pulang, baru dia bisa tidur gitu ya. Dan itulah yang terjadi dengan Alex, dan itu pun terjadi ketika gue misalnya ada nge-MC ke Singapura meninggalkan Alex gitu ya. Diceritakan sama almarhum Diki, Alex itu selalu menunggu di depan pintu. Ketika dirayu sama Diki, baru dia mau tidur ke tempat dia atau ke tempat yang sudah disediakan. Nah, tiba suatu saat gue harus pindah dari Batam karena kerja di radio di daerah Kupang. Dan akhirnya dengan berat hati Timo pun di overadopt sama teman ya, salah satu pet shop, dan juga kucing Diki satu lagi, yaitu kucing domestiknya yang sudah disteril juga ya, si Royal. Dan akhirnya untuk tempat ini mau menampung, dan sampai sekarang mereka sehat walafiat. Dan akhirnya karena Alex sudah tidak ada lagi yang menjaga gitu ya, akhirnya Alex pun di overadopt sama orang lain. Dan gue pun tidak kuasa untuk menahan ya, karena itu bukan kucing gue, karena gue hanya memelihara saja. Dan akhirnya si Alex pun berpindah tangan. Nah, ketika gue di Kupang, gue masih tetap memantau keberadaan Alex. Akhirnya gue cuma beberapa bulan saja di Kupang, dan akhirnya gue pulang kampung ke Bengkulu. Dan gue pun sempat sekali pergi ke Batam, waktu itu ada MC di Singapura, dan akhirnya gue ngelihat keadaan Alex yang memang sih sehat, alhamdulillah, tapi memang kurang begitu terawat. Dan akhirnya gue sih sempat berpikir, wah kayaknya suatu saat nanti gue harus mengambil lagi Alex gitu ya. Mudah-mudahan saja yang mengadopsinya itu mau gitu ya, menjual kembali Alex, dan Alex harus berkumpul bersama gue, dan gue harus menunaikan keinginan dari almarhum Diki untuk merawat Alex gitu. Dan mudah-mudahan saja Alex ini bisa kembali di pangkuan gue gitu ya. Itu makanya gue buat channel YouTube ini, supaya paling tidak gue bisa mendapatkan AdSense dari YouTube channel ini. Dan nanti gue akan mengumpulkan kembali kucing-kucing gue yang terpisah, dan itu nanti akan gue buatkan story tersendiri. Misalnya gimana Timo kabarnya, gimana Luna Menul, gimana Alex, dan mereka pun kalau bisa nanti
kalau memungkinkan budgetnya ada gitu ya, mereka saya kumpulkan kembali menjadi satu mungkin di Bengkulu gitu ya, dan gue harapkan mereka pun akan happy ending gitu ya sampai mereka meninggal. Pengennya seperti itu, tapi ya semuanya gue serahkan saja kepada Allah dan mudah-mudahan saja dipermudah. Dan cerita mengenai Alex ini memang sampai sekarang kucing yang gue kangenin tuh ada dua. Selain Timo, ya Alex itu. Dan cita-cita ini tidak akan pernah padam dan gue harapkan suatu saat nanti bisa gue realisasikan. Oke, kayaknya ini mengandung sedikit kesedihan. Mudah-mudahan saja yang menyaksikan video ini gitu ya dapat terhibur dan juga mendengarkan cerita-cerita dongeng dari gue. Oke, seperti biasa jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan vlog ini. Kita jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya mengenai dunia kucing tercinta ya, anabul-anabul kesayangan. Bo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.